Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas tentang materi sistem koordinat yang kedua ya. Jadi lanjutan dari materi yang sebelumnya. Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang koordinat kartesius ya, tentang koordinat kartesius itu seperti apa, sumbu x-nya, sumbu y-nya, maka sekarang kita akan membahas tentang posisi titik terhadap acuan. Yang pertama, perhatikan dulu denah berikut. Jadi ini ada sebuah denah sederhana ya. Di situ ada SMA 1, ada Plaza Safari, kantor PU, rumah sakit, apotik, pasar, dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian perhatikan denah tersebut, jika lebar jalan diabaikan, maka tentukan yang pertama, jika kamu akan pergi ke kantor PU dan saat ini kamu berada tepat di perempatan jalan. Jadi di sini perempatan jalannya ada dua, jadi kita gunakan perempatan jalan yang di bawah itu ya. Maka ke arah mana dan berapa jauh kamu harus pergi. Jadi perhatikan, kamu ada tepat di perempatan jalan, lebar jalan kita abaikan, lalu kamu ingin pergi ke kantor PU. Jadi untuk pergi ke kantor PU dari perempatan jalan, kita harus pergi ke arah barat. Ke arah barat sejauh 500 meter. Jadi seperti yang terlihat di dalam denah. Yang kedua, jika kamu akan pergi ke kantor PU, tapi saat ini kamu berada di SMA 1. Nah, ke arah mana dan berapa jauh kamu harus pergi? Jadi sekarang kamu ada di sini, ada di SMA 1, ingin pergi ke kantor PU. Berarti kita harus kemana? Ke arah barat ya, ke arah barat sejauh 1000 meter. Jadi 500 tambah 500 sejauh 1000 meter. Karena di sini lebar jalannya kita abaikan. Jadi dianggap lebar jalannya di sini tidak dihitung. Ya, jadi ke arah barat dari SMA 1 ke arah barat sejauh 1000 meter. Nah, yang ketiga, jika kamu akan pergi ke kantor PU, tapi saat ini kamu berada di pasar. Nah, pasar ada di mana? Di atas itu ya. Nah, ke arah mana dan berapa jauh kamu harus pergi? Jadi kalau dari pasar, perhatikan, berarti dari pasar untuk ke kantor PU, kita misalkan dengan pergi ke barat sejauh 300 meter, kemudian ke selatan 600 meter, baru ke barat lagi 500 meter ya, itu yang pertama. Jadi dari pasar ke barat 300 meter, ke selatan 600 meter, kemudian ke barat lagi 500 meter. Jadi totalnya sejauh berapa itu? Sejauh 1400 meter. Atau mungkin bisa juga kita pergi 300 meter ke barat, kemudian lagi sejauh 800 meter ke barat, baru 600 meter ke selatan ya. Nah, sekarang jadi apa yang dapat disimpulkan dari denah tersebut? Kesimpulannya adalah posisi awal itu menentukan arah dan jarak yang akan dituju. Jadi seperti tadi, kalau berada di perempatan jalan ya berarti kita ke baratnya sejauh 100 meter. Kalau berada di SMA 1 berarti ke barat sejauh 1000 meter. Sedangkan kalau kita berada di pasar berarti harus ke barat dulu, kemudian ke selatan, terus ke barat lagi. Jadi semua itu tergantung dari posisi awal kamu berada. Nah, sekarang baru kita menuju ke posisi titik terhadap titik asal atau titik O di sini ya, 0,0. Nah, sebelumnya ada hal yang harus diperhatikan. Jadi koordinat X itu dapat juga disebut sebagai absis dan koordinat Y dapat disebut sebagai ordinat. Nah, sekarang perhatikan posisi titik terhadap titik asal ya. Jadi pertama titik A dulu. Posisi titik A terhadap titik asal 0,0. Jadi acuannya dari O 0,0 ini. O 0,0 ke posisi A itu berapa? Jadi kalau diperhatikan dari 0,0 menuju ke A itu kita ke kiri. Ke kiri 2 satuan. Ke kiri 2 satuan, baru kemudian ke atas 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga koordinatnya adalah negatif 2,5 ya. Jadi kesepakatannya
ke kiri itu negatif, ke kanan itu positif, ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, sekarang untuk yang B. Yang B, acuannya dari 0,0, berarti dari 0,0 menuju ke B, kita ke kanan sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Kemudian ke atas sebanyak 4 satuan. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi ke kanan 3, ke atasnya 4, sehingga koordinatnya 3,4. Nah, sekarang posisi titik C dari 0,0 berarti ke kanannya 1 satuan, ke atasnya 2 satuan, sehingga koordinatnya 1,2. Titik D dari 0,0 ke kanannya 4 satuan, ke bawah 2 satuan. Jadi koordinatnya adalah 4, -2. Nah, sekarang titik E. Titik E dari 0,0 berarti ke kiri 2 satuan, ke bawah 1 satuan ya, ke kirinya 2 satuan, ke bawah 1 satuan, sehingga koordinatnya adalah -2, -1. Nah, jika tadi posisi titik terhadap titik 0,0, nah sekarang posisi titik terhadap titik acuan tertentu. Jadi misalkan di sini titiknya adalah O, B ya, titik acuannya. Nah, jika sekarang kita anggap titik acuannya adalah titik C 1,2 itu kita anggap sebagai titik acuannya. Kita mencari posisi titik A terhadap titik C. Titik A ada di sini, titik C ada di sini. Jadi dari C ke A, dari titik C ke A, berarti ke kiri 3 satuan. 1, 2, 3. Ke atas 3 satuan. 1, 2, 3. Sehingga koordinat titik A terhadap titik C itu adalah -3,3. Sekarang yang B dari C ya, titik B dari titik C berarti ke kanan 2 satuan, ke atas 2 satuan, sehingga koordinat titik B atau posisi titik B terhadap titik C itu adalah 2,2. Nah, sekarang titik O 0,0 dari C menuju ke O berarti ke kiri 1 satuan, ke bawah 2 satuan, sehingga koordinatnya menjadi -1, -2. Lalu titik D dari titik C ya, berarti kita ke kanan 1, 2, 3, ke kanan 3 satuan, ke bawah 4 satuan. 1, 2, 3, 4, sehingga posisi titik D terhadap titik C adalah 3, -4. Nah, sekarang posisi titik E terhadap titik C ya, dari C berarti 1, 2, 3 satuan ke kiri, kemudian 1, 2, 3 satuan ke bawah, sehingga posisinya terhadap titik C adalah -3, -. Nah, kalau tadi kan kita menggunakan koordinat kartesius ya, atau menggunakan diagram, menggunakan grafik. Nah, sekarang menggunakan rumus bisa dinyatakan sebagai berikut. Dapat dikatakan bahwa titik A dengan koordinat x, y terhadap titik acuan O 0,0, lalu titik acuannya dipindah menjadi A, B, maka koordinat titik A yang baru adalah A aksen, X dikurangi A, Y dikurangi B. Jadi X ini adalah koordinat yang asli, koordinat A asalnya, Y juga koordinat Y pada A yang asli, dan sedangkan A dan B ini adalah acuannya, koordinat acuannya atau titik acuannya. Sebagai contoh sama seperti soal yang tadi, jadi acuannya adalah titik C 1,2, kita cari masing-masing. Jadi titik A koordinat asalnya -2,5, berarti -2 dikurangi 1, 5 dikurangi 2, -2 dikurangi 1, 5 dikurangi 2, sehingga bayangannya atau titik acuannya, posisinya terhadap titik C itu adalah -3,3. Titik B 3,4, berarti 3 dikurangi 1, 4 dikurangi 2, sehingga koordinat titik B terhadap titik C adalah 2,2. Titik O -1, ya, menggunakan rumus titik D 4 dikurangi 1, -2 dikurangi 2, maka
titik D terhadap titik C itu adalah 3, negatif 4, dan seterusnya. Yang E juga begitu. Dan sekarang contoh soal, tentukan koordinat titik-titiknya jika acuannya adalah B 3,4 ya. Jadi kalau acuannya adalah B 3,4, kita perhatikan titik B 3,4 sebagai acuan. Mencari koordinat titik A dari B, berarti ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, ke kanan 1, satuan ya. Jadi dari B itu 5 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas, atau koordinatnya menjadi negatif 5,1. Kemudian titik C dari B 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah, sehingga koordinatnya negatif 2, negatif 2. Titik O dari titik B itu 3 satuan ke kiri, 4 satuan ke bawah, sehingga koordinatnya negatif 3, negatif 4. Yang titik D itu dari B 1 satuan ke kanan, kemudian 6 satuan ke bawah ya. Jadi 1 satuan ke kanan, 6 satuan ke bawah, sehingga koordinatnya atau posisinya titik D terhadap titik B adalah 1, negatif 6. Lalu titik E dari titik B, titik E dari titik B berarti 5 satuan ke kiri, 5 satuan ke bawah, sehingga posisinya atau koordinatnya adalah negatif 5, negatif 5. Nah, sekarang bagaimana jika menggunakan rumus ya? Jadi kalau menggunakan rumus, tinggal kita masukkan posisi awal negatif 2,5, posisi acuannya atau titik acuannya 3, negatif 4. Jadi tinggal kita masukkan X dikurangi A, jadi negatif 2 dikurangi 3, Y dikurangi B, maka 5 dikurangi 4, sehingga hasilnya negatif 5,1. Yang C juga begitu, 1 dikurangi 3, 2 dikurangi 4, sehingga hasilnya negatif 2, negatif 2, dan seterusnya sampai dengan yang E, negatif 2 dikurangi 3, negatif 1 dikurangi 4, sehingga menjadi negatif 5, negatif 5. Nah, jika diperhatikan hasilnya sama dengan yang sebelumnya tadi. Nah, contoh soal. Nah, sekarang titik yang mempunyai koordinat 4,2 terhadap titik A adalah yang mana kira-kira? Jadi di sini acuannya adalah titik A. Acuannya adalah titik A, kita cari titik yang koordinatnya itu 4,2 terhadap titik A. Jadi perhatikan 4,2 berarti semuanya positif. Berarti ini sama saja dengan 4 langkah ke kanan dari A, 2 langkah ke atas. Jadi 4 langkah ke kanan, 2 langkah ke atas. Maka yang sesuai adalah titik E. Berikutnya, titik yang mempunyai koordinat 3,8 terhadap titik A, 3,8 terhadap titik A. Jadi acuannya adalah titik A. 3,8 ya, berarti 3 langkah ke kanan, 8 langkah atau 8 satuan ke atas, sehingga yang sesuai adalah titik C. Berikutnya, jika terdapat titik A 3,1 itu terhadap titik acuan A, negatif 1 mempunyai koordinat 4, B. Hasil dari A ditambah 2B adalah, jadi titik asalnya titik A 3,1, acuannya A, negatif 1. Nah, koordinat titik A setelah terhadap titik acuan itu adalah 4, B. Yang kita cari nanti adalah nilai A ditambah 2B. Pertama kita daftar dulu titik A 3,1, acuannya A, negatif 1. Kemudian titik hasilnya ya, atau titik A terhadap acuannya itu 4, B. Kita masukkan ke rumus yang X dikurangi A, Y dikurangi B tadi ya. Berarti 3 dikurangi A, 1 dikurangi negatif 1, itu hasilnya harus sama dengan 4, B. Jadi 3 dikurangi A,
tambah 1 sama dengan 4, B. 3 dikurangi A, 2 sama dengan 4, B. Sehingga pasti nilai B itu sama dengan 2, sedangkan 3 dikurangi A itu sama dengan 4, sehingga didapatkan A-nya adalah negatif 1. Nah, setelah ketemu A-nya negatif 1, B-nya 2, maka nilai dari A plus 2B adalah negatif 1 ditambah 2 kalikan 2 sama dengan negatif 1 ditambah 4 sama dengan 3. Nah, berikutnya diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A negatif 1,2, B negatif 4, negatif 3, dan C 2,0. Nah, jika berdasarkan titik acuan P, X, Y, jadi acuannya di sini adalah titik P, X, Y. Koordinat titik A menjadi negatif 3,5. Yang ditanyakan koordinat titik B dan C terhadap P berturut-turut adalah, jadi pertama kita daftar dulu ya, titik A negatif 1,2, B negatif 4, negatif 3, C nya 2,0, acuannya adalah P, X, Y. Kemudian titik A berdasarkan titik acuan P itu negatif 3,5. Nah, kita pakai rumus yang X dikurangi A, Y dikurangi B tadi ya. Jadi negatif 1 dikurangi X karena acuannya kan X, 2 dikurangi Y, jadi 2 itu titik asalnya, dikurangi Y acuannya sama dengan negatif 3,5. Jadi negatif 1 dikurangi X itu sama dengan negatif 3, 2 dikurangi Y sama dengan 5. Nah, kita hitung masing-masing, didapatkan X nya sama dengan 2, Y nya sama dengan negatif 3, sehingga titik acuannya itu adalah P2, negatif 3. Nah, kemudian jika titik acuannya sudah didapatkan, maka kita bisa mencari koordinat titik B dan C terhadap P. Jadi koordinat B nya dulu, B berarti X dikurangi A ya, berarti X nya dari B itu negatif 4, A itu adalah acuannya 2, jadi negatif 4 dikurangi 2, negatif 3 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 6,0. Nah, yang C juga sama, jadi 2 dikurangi 2, 0 dikurangi negatif 3, didapatkan hasilnya 0,3. Jadi koordinat titik B terhadap titik P itu adalah negatif 6,0, dan koordinat titik C terhadap titik P itu adalah 0,3. Oke, nah sekarang untuk tugasnya, cari atau buat 2 soal terkait dengan posisi titik terhadap titik acuannya beserta dengan jawabannya. Jadi di sini kalian boleh mencari atau boleh membuat 2 soal terkait dengan posisi titik terhadap acuannya tadi beserta dengan jawabannya ya, jadi soalnya harus dijawab. Nah, kemudian tuliskan soal dan jawabannya tadi di buku tulis masing-masing, kemudian kalian foto. Nah, setelah itu pilihlah salah satu soal yang kalian buat tadi, salah satu soal yang kalian buat tadi ya, yang kalian tulis di buku, pilih salah satu. Nah, kemudian kalian bisa membuat video atau bisa menjelaskan pakai voice-nya saja, jadi pakai audionya saja, atau bisa mempresentasikan di pertemuan berikutnya ya. Jadi dari 2 soal yang kalian buat tadi atau dari 2 soal yang kalian cari tadi, pilih salah satu. Nah, setelah kalian pilih salah satu, kemudian kalian bisa membuat video atau membuat audio rekamannya ya, jadi suaranya saja. Atau kalau kalian tidak bisa membuat video, tidak bisa merekam audionya, kalian bisa mempresentasikan di pertemuan berikutnya melalui Google Meet gitu ya. Jadi option 1, 2, 3 itu pilih salah satu saja, tidak harus tiga-tiganya, pilih salah satu. Jadi boleh pakai option 1, boleh option 2, boleh option 3, bebas ya, sekalian bisa memilih. Nah, untuk yang memilih option 1 dan 2 ya, option 1 atau option 2, kalian bisa upload videonya di form yang sudah disediakan di link itu, nanti linknya akan saya lampirkan.
Nah, bagi yang memilih presentasi itu mohon untuk mengikuti Google Meet di pertemuan berikutnya. Nah, untuk yang presentasi pun yang tidak bisa mengetik lewat Word itu bisa tunjukkan saja buku kalian gitu ya, tunjukkan saja tulisan kalian di depan kamera, jadi tidak harus diketik ya. Bagi yang kesulitan untuk mengetik bisa fotokan saja terus tunjukkan di kamera ya, atau langsung bukunya tunjukkan di kamera. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini ya, untuk pertemuan yang kedua tentang sistem koordinat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.